Panas tinggi, bab 469. Carson kembali ke bangsal, duduk di samping Arila, memeluknya dengan lembut, dan berkata, "Arila, kamu belum tidur semalaman. Biar aku di sini menemani Rila kecil. Kamu pergi dan istirahatlah sejenak." Rila kecil mengalami demam berulang-ulang. Lihatlah tusukan yang bengkak di tangannya. Bagaimana bisa aku tidur dengan tenang? Kata Arila ketika dia melihat Carson. Hidungnya terasa masam dan dia mendekatinya, menggosoknya 2 kali. Arila telah kembali kepada suami dan putrinya selama setengah tahun. Rila kecil telah hidup, cantik dan sangat patuh selama setengah tahun dan tidak pernah membuat orang mengkhawatirkannya. Terutama setelah dia memiliki Abang Hansel, dia menjadi lebih patuh karena dia memiliki Abang Hansel untuk menemaninya dan merawatnya. Tapi melihat Rila kecil yang menderita demam tinggi dan telah dalam keadaan bingung selama 2 hari, seolah-olah dia kehilangan banyak berat badan sekaligus. Wajah Rila kecil yang dulunya merah merona menjadi begitu pucat, sehingga terlihat seperti selembar kertas transparan yang akan meledak dengan sedikit tusukan. Selama jarumnya tidak lagi disuntik, bengkaknya akan hilang, kata Carson sambil membelai kepala Arila dan memandang Rila kecil. Apa yang kamu bicarakan? Begitu Carson mengatakan itu sangat mudah, Arila kesal dan segera meninggalkan lengan Carson. Rila kecil lahir setelah beberapa bulan kehamilan yang melelahkan dan terpaksa menjalani operasi sesar yang lebih menyiksa daripada anak-anak lain. Sekarang, ketika dia melihat Rila kecil berbaring di sini, Arila khawatir dia tidak akan memikirkannya, dan tiba-tiba dia mendengar kata-kata Carson yang begitu ringan. Secara langsung dia pasti marah. Carson hanya terdiam. Dia mengatakan hal yang salah. Arila berkata, "Aku akan berada di sini bersama Rila kecil. Kamu bisa pergi dan sibuk dengan urusanmu." Mendengarkan nada suara Arila, Carson tahu bahwa dia masih marah padanya, dan dia meraihnya lagi dan berkata, "Aku katakan hal yang salah, maafkan aku." Arila merajuk dan tidak mau memperhatikannya. "Jika kamu bergadang sampai sakit, aku harus menjaga istri dan anak perempuanku. Apakah kamu rela?" Kata Carson menggandeng tangan Arila dan Rila kecil di telapak tangannya yang besar dan menundukkan kepalanya untuk mencium dahi Arila. Tentu saja aku tidak rela." Arila menyeka bibirnya dan berkata, "Aku sama sekali tidak lega karena Rila kecil begitu sakit sehingga dia tidak berdiri di sisinya dan mengawasinya. Bahkan jika orang di sekelilingnya adalah aku, kamu tidak tenang juga?" Carson bertanya. "Kalau kamu, aku juga tidak tenang." Arila dengan belak-belakan menyadari bahwa dia sepertinya mengatakan sesuatu yang salah. Dia pun menatap Carson dan tersenyum meminta maaf. Dia tidak tahu bagaimana cara memberitahunya. Carson tidak marah pada kata-katanya, tetapi dia marah karena dia tidak tahu bagaimana menjaga dirinya sendiri. Melihat wajah Carson, Arila berpikir dan berkata, "Jagalah bayi Rila kecil kita dan aku akan berbaring di sebelahnya sebentar. Jika terjadi sesuatu, beri tahu aku segera." Arila tidak ingin Carson mengkhawatirkannya atau membiarkan Rila kecil setengah jalan. Cara terbaik adalah berbaring di samping Rila kecil. Melihat Arila begitu keras kepala, Carson menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tidak ada yang bisa dia lakukan padanya, tetapi dia bisa memahami suasana hati Arila.
Arila pernah kehilangan Rila kecil dan sekarang sulit untuk kembali ke Rila kecil. Mereka yang tidak pernah kehilangan tidak akan bisa memahami perasaan itu. Arila berbaring di samping Rila kecil, menutup matanya untuk mencoba tidur. Tetapi menutupnya masih terlihat seperti Rila kecil sedang sakit. Dia membuka matanya lagi dan berkata dengan perlahan, "Melihat Rila kecil begitu sedih, aku berharap aku bisa sakit untuknya dan terluka untuknya," kata Arila. "Orang bodoh. Orang kadang-kadang sakit. Sebenarnya detoksifikasi yang anak tidak menderita flu dan demam." Carson berbicara dengan ringan, tetapi dia lebih mengkhawatirkan Rila kecil daripada Arila. Rila kecil lahir tidak lama karena dia secara paksa dibawa keluar dari ibunya terlebih dahulu dan tubuhnya sangat buruk. Pada saat itu, Rila kecil menderita demam tinggi. Rila memiliki situasi yang sama seperti sekarang. Demam tinggi telah hilang dan demam itu telah bolak-balik dan telah berulang kali terjadi. Pada saat itu, karena dia terlalu muda ketika dia memeluknya, dia tidak tampak sebesar telapak tangannya. Dokter ingin menusuk jarum di tubuhnya dan mereka tidak tahu harus mulai dari mana. Setelah beberapa hari penyelamatan dan perawatan, kondisi Rila kecil tidak membaik, tetapi semakin memburuk dan dapat mati kapan saja. Suatu hari, setelah pertolongan pertama, dokter bahkan memberitahu Carson bahwa kondisi anak itu telah memburuk begitu parah sehingga ia mungkin tidak terselamatkan dan bahwa ia harus mempersiapkan diri secara psikologis terlebih dahulu. Kehidupan dan kematiannya tidak diketahui. Rila kecil adalah satu-satunya hadiah yang ditinggalkan Arila. Bagaimana dia bisa membiarkan Rila kecil pergi juga? Carson menghabiskan banyak uang dan sumber daya material untuk menemukan banyak dokter di dalam dan di luar negeri, baik dokter terkenal ataupun dokter lokal. Selama mereka memiliki reputasi yang baik, mereka semua datang untuk menolong Rila kecil. Setelah usaha dan kegigihan para dokter, kondisi Rila kecil akhirnya membaik. Carson merasa lega ketika dokter mengatakan Rila kecil bisa keluar dari rumah sakit selama setengah tahun. Pada saat itu dia yakin Rila kecil akan baik-baik saja. Rila kecil baik-baik saja, maka ia akan membawa Rila kecil pulang bersama dan menunggu Arila kembali. Sejak saat itu, Carson membawa Rila kecil kemanapun dia pergi. Dimulai dengan makanan kesehatan Rila kecil, perlahan-lahan menyesuaikan untuk mengisi kembali nutrisi yang tidak cukup diserap dalam tubuhnya. Setelah 1 atau 2 tahun terkondisi, kesehatan Rila kecil jauh lebih baik. Ketika ibu Rila kecil kembali, dia akan melihat anak yang begitu sehat dan bersemangat. Ini adalah langkah Carson bersama Rila kecil yang memiliki perasaan yang mendalam terhadap putri mereka dan percaya bahwa tidak perlu untuk mengatakan lebih banyak. Dia tidak memberitahu Arila tentang hal-hal ini. Itu tidak masuk akal. Itu hanya akan membuat Arila sedih dan sedih. Hal terakhir yang dilihat Carson adalah Arila yang sedih. Dia berharap bahwa dia akan selalu bahagia dan bahagia bersama bayi mereka. Beberapa tahun yang lalu, keinginan terbesar Carson adalah mengembangkan grup Asus menjadi merek nomor 1 di dunia. Sekarang, harapan terbesarnya adalah istrinya akan bersamanya, anak-anaknya akan tumbuh sehat, dan keluarganya akan hidup dengan damai. Namun, masih ada beberapa orang yang tidak bisa melihatnya bahagia, tetapi masih saja ada orang yang berusaha mengganggu kehidupannya yang tenang. Jadi jika dia ingin hidup dengan baik dengan istri dan anak-anaknya, cara terbaik adalah menyingkirkan batu sandungan itu dan tidak pernah menderita lagi. Carson ingin memberitahu semua orang bahwa siapapun yang mencoba merusak kehidupan tenang keluarganya,
tidak akan pernah menjalani hari yang baik.